Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askil Ahmad dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen BK. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah klien. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung dapat memberi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah klien. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh klien dalam memecahkan masalah. Asesmen yang dikembangkan adalah asesmen yang baku dan meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam kompetensi dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan dan dikembangkan oleh guru BK atau konselor sekolah. Asesmen yang diberikan kepada klien merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri klien yang akan dimulai, yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Pada umumnya, asesmen bimbingan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, asesmen merupakan hal penting dan harus dilakukan dengan berhati-hati sesuai dengan kaidahnya. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah karena asesmen tidak memadai akan menyebabkan treatment gagal atau bahkan dapat memicu munculnya konsekuensi dari treatment yang merugikan diri klien. Meskipun menjadi dasar dalam melaksanakan treatment pada klien, tidak berarti konselor harus menilai to access semua latar belakang dari situasi yang dihadapi klien pada saat itu jika tidak perlu. Kadangkala konselor menemukan bahwa ternyata hidup klien sangat menarik, namun demikian tidaklah efisien dan tidak etis untuk menggali semua selama hal tersebut tidak relevan dengan treatment yang diberikan untuk mengatasi masalah klien. Karena itu, setiap guru pembimbing atau konselor perlu berpegang pada pedoman pertanyaan sebelum melakukan asesmen, yaitu apa saja yang perlu ku ketahui mengenai klien. Hal itu berkaitan dengan apa saja yang relevan untuk mengembangkan intervensi atau treatment yang efektif dan efisien dan berlangsung lama bagi klien. Kemudian dalam proses asesmen ini kita dituntut untuk memenuhi beberapa langkah-langkah. Apapun bentuk dan jenis asesmen yang dilakukan, hal ini tetap menuntut suatu perencanaan, termasuk pada saat melakukan analisis. Dengan demikian maka akan diperoleh alat ukur instrumen yang benar-benar dapat diandalkan, valid, dan dapat dipercaya reliable. Dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, berikut ini adalah langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam melaksanakan asesmen. Yang pertama, perencanaan. Aspek yang harus ada dalam perencanaan asesmen adalah memilih fokus asesmen pada aspek tertentu dari diri klien. Kemudian, memilih instrumen yang akan digunakan. Kemudian, penetapan waktu, validasi dan reliabilitas. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan ini menuntut manual suatu instrumen biasanya memuat cara mengerjakan, waktu yang digunakan untuk mengerjakan asesmen, kunci jawaban, cara analisis, dan interpretasi. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis data. Dari analisis data ini, kita dituntut untuk melaksanakan analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Kemudian yang keempat, interpretasi data. Dari interpretasi data ini, ada hal-hal yang harus ada dalam interpretasi, yaitu komponen untuk menafsirkan atau interpretasi hasil analisis data. Kemudian petunjuk untuk menafsirkan analisis data. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah menindak lanjut hasil asesmen atau penggunaan hasil asesmen dalam konseling. Beberapa kegiatan tidak lanjut diantaranya adalah apakah konseling perlu melakukan konseling yang memfokuskan pada aspek yang berbeda lainnya. Apakah klien perlu mendapatkan treatment tertentu, atau bahkan bisa jadi konseling perlu mendapatkan rujukan refer kepada pihak ketiga. Rujukan diperlukan jika guru pembimbing atau konselor tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kemampuan untuk menangani masalah yang dihadapi klien. Misalnya jika klien sudah mengalami gangguan psikotik, maka klien perlu dirujuk ke psikiater. Jika klien mengalami gangguan dislesia, maka perlu dirujuk ke terapis khusus yang menangani gangguan tersebut. Sekian dari penyampaian saya mengenai asesmen BK. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.